Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibawa Channel. Dengan diiringi rintik-rintik air hujan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur diameter silinder dengan menggunakan silinder bore gauge. Dalam pengukuran diameter silinder, di sini kita memakai beberapa alat ukur. Yang pertama jangka sorong, yang kedua mikrometer, yang ketiga baru kita menggunakan silinder bore gauge. Langkah-langkahnya bagaimana cara mengukur? Ikuti video berikut ini. Yang pertama, kita ukur diameter silinder secara kasar dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong terlebih dahulu. Kita siapkan jangka sorong. Kita ukur dengan menggunakan bagian rahang luar atau tanduknya. Kita kunci. Kemudian kita baca. Di sini hasil pengukurannya adalah 73. Oh, bukan. 72,90. 72,90. Di sini pengukurannya 72,90 sehingga kita bulatkan menjadi 73. Jadi kalau angkanya itu di atas tengah berarti kita bulatkan ke atas, tapi kalau di bawah tengah kita bulatkan ke bawah. Karena di sini di atas tengah 72,90 kita bulatkan menjadi 73. Buat apa fungsi kita bulatkan 73? Fungsinya yaitu kita untuk memilih replacement rod dan replacement washer yang akan kita pergunakan. Ini adalah replacement rod dan yang kecil ini adalah replacement washer. Kalau tadi hasil pengukurannya atau pembulatannya itu 73, kita ambil rodnya itu 70 mm, kemudian washernya kita ambil 3 mm. Ini jadi 70 tambah 3, 73 mm. Rod dan washernya ini kemudian kita pasangkan ke silinder bore gauge. Kita buka dulu bagian bawahnya. Oke. Kemudian yang perlu diingat, cara memasangnya jangan sampai terbalik. Jadi di bawahnya, bukan di atasnya seperti ini, bukan. Tapi di bawahnya seperti ini. Oke, di bawahnya baru kita pasang ke sini. Kita kunci. Oke, silinder bore gauge sudah siap. DA-nya sudah dipasang ke batangnya. Ya, bore gauge siap. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan mikrometer yang sudah terkalibrasi. Seandainya mikrometernya belum dikalibrasi, ya silakan bisa dikalibrasi dulu atau dinolkan. Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian mikrometernya kita set 73 mm. Kita buka lock lampnya, kita paskan 73. Oke, 73 mm. Kita kunci. Pastikan sudah terkuasai mikrometer. Setelah kita set 73, punten videonya tidak terlalu kelihatan, yang penting paham di sini 73. Setelah terset 73, kemudian kita nolkan bore gauge kita. Kita set 0 bore gauge kita itu di mikrometer. Kita masukkan antara anvil dan spindle. Jadi ketika ini kita paskan, nanti bagian atasnya ini kita putar, paskan 0. Punten karena videonya tidak bisa full, makanya kita potong videonya. Oke, kita masukkan ke sini. Setelah sudah masuk, kemudian kita nolkan. Oke, jadi ketika tadi ini kita paskan ke sini, setelah pas, ini kita paskan angka 0. Sehingga kalau kita angkat kembali, jadi tidak pas 0, tapi pas 0-nya itu 73-nya ketika kita masukkan di rahang mikrometer. Kalau sudah seperti ini, sudah siap kita pergunakan untuk mengukur diameter silinder. Pastikan kita persiapkan alat tulis kita untuk mencatat berapa hasil pembacaannya. Oke, yang pertama.
masukkan secara miring terlebih dahulu, baru kemudian cari simpangan terbesarnya. Oke, kalau balik lagi berarti silakan dibalikin lagi dari simpangannya terbesar. Itu berarti posisi paling tegak lurus. Oke, nah sudah dapat paling yang terbesar, dibaca dari 0 sampai angka berapa penunjukannya. Kita lihat jarum yang kecil di sini. Oke, lihat jarum yang kecil. Lihat. Oh, berarti 24. Perlu diketahui di sini setiap strip nilainya untuk bagian yang di luar ini adalah 0,01 mm. Kemudian kalau yang kecil di sini ini nilainya adalah 1 mm. Oke. Yang sekali lagi bagian yang luar di sini nilainya satu strip adalah 0,01 mm. Kalau tadi hasil pembacaannya itu di sini menunjukkan angka 19, berarti 73 dikurangi 0,19 mm. Oke, kita lihat di sini. Oke, tadi hasil pembulatannya 73. Kemudian tadi setelah kita masukkan ternyata simpangan terbesarnya adalah 0,19 mm. Jadi diameter silinder adalah 73 dikurangi 0,19, berarti 72,81 mm. Oke, jadi hasilnya 72,81 mm. Baik, itu untuk pengukuran diameter silinder. Kita kasih contoh satu posisi. Sementara untuk silinder sendiri di sini ada 6 posisi. Atas 2 posisi, melintang dan memanjang. Kemudian tengah 2 posisi, bagian bawah 2 posisi. Tujuannya untuk apa? Yang pertama kita bisa melihat ke ausan, yang kedua ke ovalan, yang ketiga kita bisa melihat ke tirusan. Oke, jadi posisinya seperti ini. Oke, bagian atas 1, bagian tengah 2, bagian bawah 3. Kemudian kita balik posisinya 90 derajat. Bagian atas 1, bagian tengah 2, bagian bawah 3. Sehingga kita dapatkan hasil pengukuran 6 posisi. Oke, jadi ada posisi X, ada posisi Y. Nanti X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Ini X, ini Z. Dan 6-6-nya ini silakan hasilnya ditulis. Misalkan X1-nya tadi misalkan ini 72,81. Misalkan X2-nya 72,80. Misalkan X3-nya 72,79. Misalkan Y1-nya 72,81 juga. Y2-nya misalkan 72,82. Misalkan Y3-nya 72,80. Oke, maka kita bisa mencari yang pertama keausan, yang kedua ketirusan, yang ketiga keovalan. Keausan. Oke. Yang pertama kita cari keausan dulu. Keausan itu kita lihat nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai standar. Oke, sekali lagi nilai yang paling besar di antara X dan Y ini dikurangi nilai diameter standarnya. Misalkan ini yang paling besar adalah 72,82. Berarti 72,82 dikurangi standar. Standarnya lihat di mana? Silakan bisa lihat di manual booknya. Sehingga di sini akan ketemu keausan. Kebetulan kita tidak membawa buku manual, silahkan nanti dilihat sendiri di buku manual standar berapa, kemudian nanti akan ketemu keausan milimeter.
Nanti keausan ini tinggal kita bandingkan masuk ke harus di oversize atau tidak di oversize atau masih dalam batas spesifikasi. Kemudian yang kedua, ketirusan. Tirus itu posisi miring antara atas maupun tengah maupun bawah. Oke. Sehingga yang kita bandingkan adalah diameter atas, tengah maupun bawah. Cari selisihnya yang paling besar. Oke. Atas, tengah maupun bawah. Itu keausan. Lihat nih. 7281 sama 80 sama 17. Berarti selisih yang paling besarnya adalah 0,02. Ini kurangi ini 0,01, ini kurangi ini 0,02, ketemunya 0,2 paling besar. Ini kurangi ini selisihnya 0,01. Ini dengan ini 0,02. Oh, berarti ketirusannya adalah 0,02 mm. Ya. Terus kemudian yang ketiga, keovalan. Keovalan itu lonjong ya, lonjong. Jadi lonjong itu kita lihat lonjong bagian atas, tengah maupun bawah. Kita cek yang paling besar. Artinya berarti selisih antara X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, X3 dengan Y3. Kita cek. Ini selisihnya berapa? 0. Selisihnya berapa? 0,02. Ini selisihnya berapa? 0,01. Oh, berarti yang paling besar adalah di tengah, 0,02. Berarti keovalannya adalah 0,02 mm. Oke. Jadi ini adalah cara menghitung keausan, ketirusan maupun keovalan. Setelah tadi kita berlatih bagaimana cara mengukur diameter silindernya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum paham silakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.